Saya percaya pagi ini Tuhan menantikan bagaimana pagi ini dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, kita datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Nah, untuk itu biar pagi hari ini mari kita datang kepada Dia. Kita naikkan satu pujian ini. Haleluya, katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari katakan sama-sama, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, amin, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, mari katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu, biar menyenangkan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Pagi ini kami menyembah-Mu, kiralah matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Kiralah matakan darah-Mu, kiralah musyawarah darah-Mu. Dengan hati yang haus dan lapar, kami bawa pujian kami hanya kepada-Mu, hanya kepada-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Kiralah matakan darah-Mu, kiralah matakan darah-Mu. Ini hidup kami, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, biar menyenangkan-Mu, biar menyenangkan-Mu. Kiralah matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Kiralah matakan darah-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi ini, oleh karena Kau Allah yang setia di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari semua angkat tanganmu, katakan lagu ini. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Amin. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan sekali lagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan sekali lagi. Yesus, Yesus, mari angkat tanganmu. Ku sembah Kau,
sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biar ini yang tidak boleh berubah di hidup kami, yaitu keinginan untuk terus menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab ketika kami menyembah-Mu, kami sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Dan ketika kedaulatan Tuhan diakui, maka Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Maka apapun yang kami alami, satu ini yang tidak akan pernah berubah, yaitu kemenangan di dalam Tuhan. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Kata biar pagi hari ini ya Tuhan, kami bawa sekali lagi hidup kami di hadirat-Mu. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar pagi hari ini nama-Mu ditinggikan. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Kami mau dekat dengan Tuhan. Sebab dari situlah kekuatan hidup kami diperbaharui. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami mau merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya percaya hadirat Tuhan ada di rumah Anda. Di tempat ini juga. Ketika nama Yesus ditinggikan. Ketika kita semua dengan hati yang lapar dan haus memuji menyembah Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya. Ketika Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya, maka seluruh eksistensi Tuhan itu ada di situ. Kekuatan yang baru, hadiratnya di situ. Iman, pengharapan, bahkan mujizat juga ada di situ. Maka saya percaya pagi hari ini, mujizat Tuhan masih berlaku buat hidup kita. Amin. Amin. Untuk itu terus milikilah hati yang lapar dan haus kepada Tuhan. Saya percaya hidup kita pasti diberkati. Amin. Nah untuk itu mari kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya saudara, kalau hari-hari ini saudara ada di dalam pergumulan doa, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti di akhir daripada acara Kurenungkan Firman-Mu pagi ini, saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Apapun persoalan Anda, Tuhan sanggup menjawabnya. Tuhan sanggup memulihkan Anda. Amin. Nah untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 maksudnya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Pagi ini kita merenungkan satu ayat saja ya. Oke. Judulnya hal yang kudus dan berharga. Ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Saudara, hari ini Yesus memberitahukan kepada kita lewat pembacaan ayat ini bahwa ada sesuatu yang berharga yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ketika Yesus naik di kayu salib, ya, dan ketika Yesus berkata sudah selesai, maka hidup saudara dan saya adalah kehidupan yang telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dan kita hari ini telah menemukan kehidupan yang berharga di dalam Tuhan. Nah itu dilambangkan seperti kehidupan yang berharga itu seperti permata, ya, yang begitu indah, yang begitu berharga bagi kehidupan kita. Nah, jagalah permata yang indah itu, jangan diberikan sembarangan. Dikatakan di sini diberikan kepada anjing dan babi.
Ya, karena permata itu akan hancur bahkan diinjak-injaknya. Ada sesuatu yang harus kita pertahankan. Kasih karunia Allah dalam hidup kita. Apapun yang Anda alami, saudara, berjuanglah di dalam imanmu. Ya, karena Alkitab berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan itu diberikan gratis oleh Tuhan buat kehidupan saudara dan saya, bukan karena keselamatan itu murahan, bukan. Tapi karena memang Tuhan tuh melihat bahwa manusia sudah tidak bisa lagi membayar semua dosanya. Makanya oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus datang kepada kita untuk menyelamatkan dengan cara Dia naik ke kayu salib itu. Nah, ini adalah sesuatu yang berharga bagi hidupmu dan hidupku. Karena itu, saudara, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Mempertahankannya itu adalah tugas kita, saudara dan saya. Karena itu, dengan cara ini, ya, kita memperjuangkan bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan buat kehidupan kita. Amin. Ingat, kasih karunia itu harus selalu seimbang dengan yang namanya kekudusan. Kasih karunia Tuhan berikan buat hidup kita. Kekudusan Tuhan berikan buat hidup kita. Tugas kita adalah Anda mulai bertumbuh, memperjuangkan untuk tetap berada di dalam kasih karunia itu. Amin, saudara. Nah, untuk itu judul dari perenungan pagi hari ini adalah pertahankan kehidupanmu. Kita harus mempertahankan kasih karunia, sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, yang pertama adalah ada 3 hal yang harus kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama adalah tetap berada dalam rencana Tuhan. Saudara, ini yang harus menjadi keputusan hidup saudara dan saya. Anda adalah orang yang terus memastikan dirimu dan diriku ini berada di dalam rencana Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang indah buat hidup kita. Ya, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan itu punya blueprint yang begitu mulia. Setiap kita itu dilahirkan, diciptakan untuk apa? Untuk kemuliaan namanya, kata Alkitab. Untuk itu, saudara, kita perlu memperhatikan, mempertahankan apa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Karena dari satu hal ini, tetaplah berada dalam rencana Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya Anda bisa mempertahankan dirimu dalam rencana Tuhan? Ya, satu hal ini yang harus Anda ingat. Ini perhatikan kelemahanmu. Saudara, kelemahan ini adalah sesuatu yang harus diurus dalam hidup kita. Waktu kita ini mengabaikan sisi kelemahan, lalu kita tidak berjaga-jaga di area itu, maka mudah bagi iblis untuk menipu kita dan menjatuhkan kita. Makanya kelemahan yang tidak diurus itu akan jadi sebuah masalah yang serius dalam hidup kita. Ya, masalah yang serius. Ada banyak kelemahan. Dan perhatikan baik-baik, saudara. Dan iblis itu masuk di area-area itu. Kadang-kadang kita meremehkan sesuatu. Ya, kelemahan itu kita remehkan. Lalu waktu diremehkan itulah maka hidup kita ini menjadi orang yang mudah dikalahkan oleh setan. Karena itu perhatikan kelemahan kita. Jangan bermain-main api dengan kelemahan kita. Anda tahu, kalau sudah ini tahu kelemahan ini, ya, kelemahan ini, maka saudara harus tahu jangan terus mendekati area itu. Kalau di situasi seperti ini saya sering jatuh, Pak, ya sudah, perhatikan yang area itu. Karena kalau ini tidak diperhatikan, maka ini akan menjadi sebuah bencana buat kehidupan kita secara pribadi. Ya, ada banyak orang-orang yang datang kepada saya terus jatuh di area yang sama, itu terus dan itu terus. Nah, saya bilang sama dia, kalau itu titik kelemahanmu, perhatikan. Kelemahan itu harus diurus supaya itu tidak menjadi sebuah kejahatan yang serius dalam kehidupan kita. Nah, itu biar pagi hari ini coba kita lihat bagaimana kehidupan kita ini, ya, adalah kehidupan yang mengalahkan semua kelemahan kita. Nah, kelemahan itu dikalahkan dengan ini. Saudara, punyalah visi untuk berubah. Punyalah visi untuk Anda mengalami pertumbuhan. Punya target dalam kehidupan Anda. Saya punya target pertumbuhan rohani buat kehidupan saya secara pribadi. Ya, biasanya di akhir tahun saya selalu mengevaluasi diri saya. Memang tidak perlu nunggu akhir tahun sih. Tetapi biasanya saya 1 tahun itu, ya, saya evaluasi diri saya. Ya, apa yang visi-visi apa yang belum tercapai, dan bersyukur untuk apa yang sudah dicapai. Saudara, dari situ kita bisa belajar
untuk bagaimana terus mengevaluasi diri. Orang yang mengevaluasi diri itu selalu melihat bahwa, oh di area ini aku lemah, di area ini saya berubah. Orang yang mau mengevaluasi dirinya adalah orang yang mau ditegur. Orang yang mau belajar untuk berubah. Ya, tidak mempertahankan sesuatu yang salah, tapi dia mau berubah. Ya. Dan itu terus dilakukan, saudara. Anda bisa melakukan mungkin setiap malam misalnya. Ya, yang paling dekat sepanjang hari itu misalnya. Ya, hari ini aku ini apa yang aku lakukan? Mungkin kata-kataku ini melukai orang lain. Oh, di area ini aku tadi pagi kok jahat sekali. Ya, perkataanku ini kok menyakiti orang lain. Besok datang pada orang itu, belajar untuk minta maaf. Ini namanya mengurus kelemahan. Mungkin Anda adalah orang yang kalau ngomong ceplos-ceplos, ya, menyakiti orang lain kayak nggak kerasa begitu loh. Ada yang model begitu. Tapi biar kita hari ini kita mengalami perubahan. Oh ya, hari ini Tuhan aku nih kok deket-deket pada area yang salah ya. Hari ini kok hatiku ini kok marah ya, kok tiba-tiba jadi iri dengan orang lain. Kok hatiku ini jahat ya. Di area-area seperti itu perhatikan baik-baik. Itu namanya memperhatikan kelemahan kita. Ya, fokus kita bukan ke kelemahan lalu kita tinggal dalam kelemahan, bukan itu maksud saya. Tapi kita memperhatikan di sisi apa kita lemah, dan disitulah kita harus mengambil keputusan untuk mengalami perubahan ke arah Kristus. Dan saya percaya, saudara, saya percaya waktu kita ini adalah orang yang belajar untuk tetap berada dalam rencana Tuhan. Apapun yang kita alami, saya percaya Tuhan akan membawa kita di dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Sisi yang lain mungkin selain kelemahan, Anda juga orang-orang yang hari ini Anda didorong oleh kuasa kegelapan untuk melakukan hal yang jahat karena persoalan. Ya, persoalan mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Ada pekerjaan, masalah rumah tangga yang hari ini banyak, mungkin sakit penyakit. Orang ketika punya masalah itu paling gampang untuk mengeluh kalau dia nggak menjaga hatinya. Orang ketika kena masalah, dia paling gampang untuk mencurigai Tuhan. Tuhan kok nggak mengasihi aku ya? Aku ini sudah berdoa kok sepertinya Tuhan tidak mendengar doaku. Anda mulai berasumsi hal yang buruk tentang Tuhan. Ini juga harus diperhatikan. Saudara, baik atau tidak baik keadaan Anda hari ini, belajarlah untuk terus tinggal dalam rencana Tuhan. Amin. Tinggallah terus dalam rencana Tuhan. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-20, saya lupa pasal yang berapa itu. Dikisahkan ada 700 orang yang kidal. Ya, orang yang memakai tangan kirinya, tangan kiri itu ini, tangan kirinya. Ya, orang 700 orang. Orang-orang ini adalah bukan orang-orang yang sejak lahir menggunakan tangan kiri, bukan. Mereka ini adalah pengguna tangan kanan. Tetapi karena perang, maka tangan kanannya ini tidak berfungsi. Ada yang patah, ada yang putus mungkin. Ya, sehingga mereka ini tidak bisa menggunakan tangan kanan, sehingga harus pakai tangan kiri. Sebenarnya awal-awal dari kejadian itu 700 orang ini itu disuruh pulang. Ya, disuruh pulang, sudah kamu tidak berguna, malah merepotkan nanti. Tapi 700 orang ini tahu bahwa aku ini dipanggil bukan sebagai penganggur, aku ini dipanggil bukan sebagai tukang kebun atau petani, bukan. Aku ini dipanggil sebagai prajurit. Makanya mereka tidak menyerah dengan keadaan mereka. Ya, mereka tidak menyerah dengan keadaan mereka. Lalu mereka melatih tangan kiri mereka untuk mengumban, kata Alkitab. Ya, mengumban. Mengumban itu melemparkan seperti Daud ketika mengalahkan Goliat. Belajar dengan tangan kirinya, mereka melatih dengan cara begini loh. Mereka ambil satu bulu kuda, mereka ikat pada satu bagian gitu, lalu mereka melempar dengan tangan kiri. Mungkin pertama nggak kena, saudara. Mungkin pertama nggak kena, semakin jauh mungkin. Tapi ribuan kali mereka mencoba. Mereka ini kuncinya, mereka tidak pernah menyerah dengan keadaan. Mereka adalah orang yang mau terus tinggal di dalam rencana Tuhan. Mereka adalah orang yang mau terus tinggal dalam kehendak Tuhan. Makanya mereka melatih diri mereka sedemikian rupa. Tidak tinggal dalam kelemahan, tidak memperhatikan kelemahannya, tapi melihat kepada rencana Allah dalam kehidupannya. Tidak menangisi diri, maksud saya, lalu sudah bunuh diri aja kayak gak berfungsi. No. Tuhan itu punya rencana dalam hidupmu dan hidupku. Katakan amin.
Halo, amin. Kelemahan tidak boleh menjadi penghalang dalam hidup kita. Karena itu saudara, mereka mulai memperhatikan itu, lalu mereka melatih dan melatih. Sampai kata Alkitab, ya, mereka itu ditakuti. Karena apa? Mereka tidak pernah meleset. Bahkan dikatakan sehelai rambut pun, ya, mereka tidak pernah meleset. Dan sungguh-sungguh ditakuti kalau terjadi perang 700 orang ini. Sekalipun mereka cuma pakai tangan kirinya. Ketika mereka maju di depan itu, mereka sangat ditakuti. Karena apa? Mereka ketika mengumumkan tidak pernah meleset bahkan sehelai rambut pun, kata Alkitab. Wow. Ini adalah orang-orang yang bertekad untuk terus berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan ada di pihak mereka. Amin. Karena itu apapun keadaan Anda, ya, pertahankan hidup Anda dengan cara ini. Aku mau terus berada di dalam rencana Tuhan. Aku tidak mau keluar dari rencana Tuhan. Aku mau ada di situ. Apapun yang aku alami. Dan saya percaya kalau ini menjadi sebuah tekad, sebuah keputusan dalam hidup kita, Tuhan memberkatimu. Tuhan memulihkan keadaan Anda. Amin. Amin. Anda akan berjumpa dengan perbuatan tangan Allah yang ajaib. Kan itu bagi orang yang sakit pagi ini. Jangan menyerah dengan keadaanmu. Teruslah berdoa. Banyak orang yang berdoa buat Anda. Saya percaya mujizat sedang menuju dalam hidupmu. Amin. Orang-orang yang kena persoalan, terlilit hutang dan lain sebagainya. Jangan terus tinggal dalam keadaanmu. Menangisi keadaanmu. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menolong Anda. Ada waktunya di mana mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Tetaplah tinggal dalam rencana Tuhan. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua begini, bagaimana mempertahankan hidup kita di dalam rencana Tuhan. Yang kedua adalah ini, jangan kembali kepada apa yang telah dipisahkan. Dulu kita ini adalah orang yang berdosa. Lalu kita kembali kepada Tuhan. Ya, kita ini datang kepada Tuhan. Hari ini hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Nah, lewat kelemahan-kelemahan, lewat godaan dosa, kita ini seringkali digoda untuk kembali kepada manusia lama kita. Saudara, hari ini kita ini berada dalam kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur, pertahankan hidup Anda. Jangan dengan mudah kembali kepada apa yang dulu pernah Tuhan pisahkan dalam hidup kita. Nah, biasanya ini perlu diperhatikan. Apa yang membuat kita ini mudah kembali kepada apa yang dulu pernah Tuhan pisahkan dari hidup kita? Yaitu apa? Rasa kecewa. Kekecewaan itu akan mendorong kita dengan sangat kuat untuk kembali kepada dosa lama kita. Karena itu jaga hati kita, jangan sampai kita ini kecewa, saudara. Ya, satu hari saya ini pernah diberitahu, ditelepon, ya box diberitahu, satu jemaat ini sudah lama nggak pernah ke gereja. Akhirnya saya telepon dia, saya tanya, Pak, gimana kabarnya? Udah lama nggak ke gereja, ini kenapa? Lalu dia bilang, Pak, saya punya persoalan. Boleh nggak saya ketemu Pak Yudi untuk nanti ngomong-ngomong? Ya boleh, saya bilang, ayo silakan. Akhirnya kita janjian, baru bisa minggu depannya karena dia mungkin sibuk. Ya baru minggu depannya baru saya ketemu, saudara. Nah, tapi tengah-tengah minggu dari janjian ketemu itu, saya tidak sengaja ketemu dia di satu tempat, begitu. Dia nggak lihat saya lihat dia. Ya, dia membelakangi saya. Waduh, saya pikir saya mau menyapa dia, saya dekati dia. Begitu saya dekati dia, saya kaget karena dia merokok lagi. Dulu sudah nggak merokok, sekarang kok merokok lagi, gitu kan? Aduh, saya kaget. Akhirnya saya tepuk aja, ya belakangnya, Shalom Pak, gitu. Begitu saya bilang Shalom Pak, dia noleh ke belakang, dia lihat saya, dia kaget karena ternyata yang tepuk pundaknya adalah pendetanya. Dia kaget dan otomatis itu rokok yang masih ada di jepitan tangannya tiba-tiba langsung masuk kantong, saudara. Masuk kantongnya begitu. Dia kagetnya Shalom begitu. Waktu saya lihat terus ke kantongnya itu ada asap keluar dari kantongnya begitu. Saya bilang, Pak, rokoknya dimatiin dulu, nanti celana Bapak terbakar loh. Oh iya, minta maaf Pak. Saya bilang, kenapa kok merokok lagi? Selalu dia cerita keadaannya. Dia bilang, saya kecewa dengan Tuhan. Loh, kok bisa kecewa dengan Tuhan? Kenapa? Dia cerita ke saya, sudah berdoa kok Tuhan tidak pernah, kok belum jawab doa saya. Saya bilang, Tuhan itu pasti menjawab doamu.
Cuman cara Tuhan menjawab doamu itu belum tentu sesuai dengan keinginanmu. Tidak harus sesuai dengan keinginanmu. Tuhan itu kalau dia menjawab sesuai dengan keinginan kita itu karena Tuhan itu baik. Tapi Tuhan itu pasti menjawab. Kalau hari ini Tuhan berkata ya kepada semua doa Anda, pasti Anda mendapatkan apa yang Anda doakan, betul? Tapi kalau Tuhan berkata tidak, itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa Anda. Tuhan menjawab. Sebab apa? Tuhan tahu yang terbaik. Jadi kalau Tuhan berkata tidak, maka siap-siaplah Anda menerima apa yang jauh lebih baik dari apa yang Anda doakan. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Dia tahu yang terbaik. Ada waktunya Tuhan. Jadi jaga, ini yang saya sebut dengan mempertahankan hidup kita itu. Jaga supaya kita ini tidak tergoda untuk kecewa. Lalu begitu kita kecewa, kita akan kembali kepada dosa yang dulu pernah Tuhan pisahkan dari hidup kita. Nah ini yang berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Makanya itu kata pertahankan hidupmu itu jangan tukarkan permata itu. Jangan berikan, dikatakan jangan berikan permata itu. Jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Jangan. Begitu Anda berikan itu, kekecewaan itu adalah Anda sedang memberikan kesempatan atau memberikan semua sesuatu yang berharga itu kepada iblis. Dan iblis akan mencoba begitu dia dapatkan itu. Dikatakan ya supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Iblis punya kesempatan untuk tarik Anda masuk di dalam rancangan kegelapan melalui apa? Kekecewaan. Jaga hati kita supaya jangan kecewa. Saudara, kekecewaan itu membuat kita ini terpuruk. Kekecewaan itu membuat kita itu kehilangan semangat. Kekecewaan membuat kita itu pudar terhadap semua janji Tuhan dalam hidup kita. Padahal janji Tuhan buat hidupmu dan hidupku itu mulia. Katakan amin. Amin. Begitu mulia. Karena itu berkatalah tegas kepada semua godaan setan. Ya, mari kita berkata tegas kepada semua tipu daya iblis dalam kehidupan kita. Anda dan saya adalah orang yang hari ini berani berkata tidak. Aku memang punya masalah hari ini. Masalahku memang belum selesai. Aku sudah berdoa dan memang Tuhan belum jawab. Tapi itu pun tidak boleh menjadi alasan bagiku untuk aku kecewa dengan Tuhan. Aku akan terus menantikan jawaban dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu pasti menjawab doa Anda. Tuhan pasti akan sungguh-sungguh bergerak di dalam kehidupan saudara. Dan ketika Tuhan bergerak dalam hidup kita, maka yang terjadi cuma pemulihan. Yang terjadi cuma mujizat. Yang terjadi cuma perubahan kehidupan ke arah Kristus. Dan hidup kita menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu mari kita semangat untuk terus mempertahankan hidup kita. Itu bagian kita. Jangan kecewa. Karena mudah bagi kita untuk kita ini menjadi kecewa dalam banyak hal. Sangat mudah. Sangat mudah. Karena itu perhatikan ini baik-baik. Supaya kita menjaga kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, coba. Kenapa kita harus mempertahankan kehidupan kita? Yang ketiga adalah karena hidup Anda dan saya adalah kehidupan yang berharga. Kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Untuk itu tadi saya bilang Yesus datang buat kehidupan saudara dan saya untuk memulihkan keadaan kita. Yesus datang supaya kehidupan kita ini dipulihkan. Ya, supaya hidup kita ini diperdamaikan dengan Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang berharga di hidup kita. Kasih karunia Tuhan. Nah itu pertahankan. Karena Anda dan saya adalah orang yang berharga. Bahkan kalau saya bisa memikirkan kalau di dunia ini sudah tidak ada orang lain. Cuman Anda yang berdosa dan Anda memang perlu diselamatkan. Saya percaya Yesus pun mau turun menyelamatkan hidupmu. Karena Yesus mengasihimu. Setiap orang itu berharga. Secara pribadi, secara individual. Setiap orang itu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu pertahankan ini, saudara. Ya, pertahankan ini. Ada sesuatu yang
yang seharusnya begini. Kalau Tuhan itu tidak mengasihi, saya pernah memikirkan ini. Kalau seandainya Tuhan itu tidak mengasihimu, Tuhan itu tidak mengasihi kita, dan setiap orang yang berdosa harus mengalami hukuman seperti Yesus. Aduh, saya nggak bayangin, saudara. Kalau seandainya Tuhan tidak mengasihi kita, seandainya Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya, lalu setiap orang yang berdosa harus mengalami penghukuman seperti Yesus. Aduh, saya tidak bisa berpikir seperti itu. Bayangin saudara, setiap kali desingan cambuk terdengar. Ya, suatu saat ketika Tuhan izinkan saya pertama kali masuk ke tanah Israel untuk melihat semua perjalanan ya yang dituliskan di Alkitab, termasuk juga perjalanan Via Dolorosa. Saya beberapa kali menangis ketika saya mendengar, lalu saya membaca Alkitab. Ya, coba di Yesaya pasal 52, coba. Yesaya 52 ayat yang ke Yesaya 52 ayat yang ke berapa itu ya? Sebentar saya baca ya. Ayat yang ke-13. Oke. Yesaya 52 ayat 13 saya bacakan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Seperti orang tertegun melihat dia. Begitu dikatakan, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Sampai di sini dulu. Waktu saya baca itu saya nangis karena waktu dikisahkan bagaimana proses ketika Yesus dicambuk. Ya, ada pertanyaan begini, ada pertanyaan, kenapa ya ketika dia dicambuk, ya cambuknya itu seperti kayak bola-bola besi begitu, lalu di bola-bola besi itu ada cabang-cabang juga, ada besi-besi yang melengkung begitu, saudara, dan itu begitu tajam. Ketika itu dicambukkan ke tubuh Yesus, ya itu begitu itu nancap, ya lalu ditarik ke bawah. Jadi setiap kali desingan cambuk terdengar itu ada darah dan daging yang terlempar dari tubuh Yesus. Ketika saya memikirkan kalau seandainya saya harus dihukum seperti itu, wow, itu berat buat saya. Ya, belum lagi mahkota durinya. Saya waktu itu diberitahu, oh ini pohon di mana durinya ini itu dibuat mahkota. Akarnya itu dibuat mahkota buat mahkota Yesus. Saya melihat itu paling enggak 10 cm durinya. Saya ini coba iseng-iseng. Saya mau tahu ketajamannya. Saya coba cucukkan sebentar ke tangan saya. Saya kaget begitu saya cucukkan itu darahnya loncatnya luar biasa. Langsung mengalir. Saya kaget bagaimana itu duri yang tajam-tajam itu dimasukkan dengan kasar di kepala Yesus. Saya bisa bayangin itu pecah semua yang di sini dan duri itu masuk ke dalam. Dan luar biasa ketika dia disalibkan. Ya, ketika dia disalibkan, tangannya harus dipatahkan dan disalib. Ya, dipukulkan di situ. Tiap kali dipukulkan begitu, saudara. Dia pertama di sini, pertama di sini. Itu kalau kita lihat salibnya itu ada penyangganya. Sebenarnya nggak ada penyangganya. Yesus harus menyangga dengan tangannya sendiri. Makanya seluruh badannya mengalami sebuah luka yang begitu luar biasa. Waktu Anda baca dia berkata Eli Eli lama sabatani, itu ngomongnya bukan santai Eli Eli lama sabatani, bukan begitu. Dia harus mengumpulkan tenaga, dia tarik badannya lalu dia teriak Eli, lalu dia turun lagi. Ya, tiap kali dia mau berkata lagi, dia kumpulkan kekuatannya. Jangankan untuk bicara, untuk bernafas saja Yesus harus mengumpulkan seluruh energinya. Dia angkat badannya lalu dia teriak lagi Eli, dia jatuh lagi. Mukanya ini hancur. Makanya Alkitab tadi bilang kalau kita lihat gambar Yesus yang disalib, kalau ada di gambar-gambar itu masih kelihatan wajahnya itu salah menurut saya. Alkitab tadi berkata bahwa mukanya bukan seperti manusia lagi. Kita tuh bahkan gak sampai hati untuk melihatnya. Begitu hancur. Dan semuanya itu
dilakukannya untuk kita. Kalau seandainya saya pikir, kalau seandainya Tuhan itu tidak mengasihimu dan mengasihiku, dan setiap orang harus mengalami penghukuman seperti Yesus, saya pribadi saya bilang, Tuhan, saya nggak tahan. Thank you buat salib Kristus. Karena itu saudara, ini hal yang berharga di hidupmu. Karena itu mari setiap kita mulai menghargai karya salibnya. Dengan cara mempertahankan hidupmu untuk terus berada di dalam rencana Tuhan. Lalu jangan kembali kepada dosa lamamu untuk apapun. Melalui kekecewaan tadi saya bilang, jangan kembali kepada dosa lamamu. Karena apa? Karena Anda dan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah orang yang berharga. Tidak ada yang bisa menjauhkan kita daripada kasih Tuhan. Baik persoalan, ketelanjangan, atau apapun aniaya, atau apapun itu yang tidak pernah bisa menjauhkan diri Anda dan saya dari kasih Tuhan. Tuhan itu mengasihi hidupmu. Terus pagi ini setiap orang mau berkata, boleh berkata, Tuhan, aku mau tetap setia sampai akhir hidupku. Amin. Sampai akhir hidupku, biar Engkau mendapati aku setia ya Tuhan. Di dalam segala hal aku mau tetap setia kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada banyak persoalan yang kita hadapi. Ada masalah yang kita hadapi. Saudara, jangan menyerah. Kasihi Tuhan lebih lagi. Jangan menyerahkan sesuatu yang berharga itu kepada kuasa kegelapan. Pertahankan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Pertahankan imanmu sampai di akhir kehidupan saudara. Tuhan itu berkata, sabaslah hambaku yang setia. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Amin. Amin. Ini yang harus terus menjadi kerinduan saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan ada di situ bersama denganmu. Jangan takut menghadapi apapun. Sebab yang menyertaimu adalah Allah yang besar. Dia Allah yang setia buat hidup kita. Saya lanjutkan pembacaan tadi. Sekarang di Yesaya 53 ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Alkitab berjanji buat hidup kita. Sesuatu yang berharga Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupku. Anda dan saya adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu kasih karunia itu peganglah baik-baik. Pertahankan hidupmu. Dengan cara tadi saya bilang. Yang pertama adalah tetaplah tinggal dalam rencana Tuhan. Apapun yang Anda alami. Lalu yang kedua. Jangan kembali kepada apa yang dulu Tuhan pernah pisahkan dari hidupmu. Yaitu dosamu. Jangan kembali ke sana. Jangan kecewa. Lalu yang ketiga. Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang berharga. Saya adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Untuk itulah Yesus mau naik ke kayu salib. Demi menyelamatkan hidupmu dan hidupku. Amin. Pertahankan keselamatan. Kerjakan keselamatanmu. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Apapun yang kita alami hari ini. Penyakit, persoalan. Tidak boleh memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Kata pagi hari ini. Kalau hari-hari Anda adalah orang yang imanmu lagi lemah sekali. Anda bahkan sempat meragukan kasih Tuhan. Persoalan kok nggak selesai-selesai. Dengar saya baik-baik. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia bersamamu hari ini. Tetaplah bersabar. Tetaplah tinggal di dalam rencana Tuhan. Sebentar lagi mujizat itu akan datang dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Mari semua angkat tangannya. Katakan ini. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mungkin pagi hari ini ada beberapa orang yang imanmu lagi lemah. Engkau lagi dalam posisi yang paling bawah di hidupmu karena keadaan saudara. Dengar saya baik-baik. Pertahankan imanmu. Pertahankan hidupmu. Tetaplah tinggal dalam rencana Tuhan. Sebentar lagi mujizat itu akan datang. Nah, yang pertama sebelum saya mendoakan untuk semua permohonan doa yang sudah masuk, ya, permohonan doa yang sudah masuk. Nanti sebentar saya akan berdoa buat saudara. Tapi sebelumnya saya mau berdoa bagi orang-orang yang hari ini Anda dalam kondisi iman yang rapuh, dalam kondisi keadaan iman yang paling bawah. Anda seolah-olah sudah gak kuat lagi melihat kehidupanmu. Saudara, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang peduli dengan hidupmu. Saya mau berdoa buat Anda. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Mereka yang mengalami persoalan, bahkan hari-hari ini berada di titik terbawah dalam hidup mereka. Tuhan, kami boleh jatuh tapi tidak pernah tergeletak sebab tangan Tuhan menopang hidup kami. Hari ini hampir kami tergeletak. Ada beberapa orang yang mungkin hampir tergeletak oleh situasi yang ada. Tapi kami percaya pagi hari tangan-Mu menopang hidup kami. Engkau mengangkat kami kembali. Kan Tuhan, hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menguatkan hati kami untuk tetap percaya. Kami tidak mau meninggalkan rencana-Mu di hidup kami. Kami tidak mau meninggalkan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau kembali kepada apa yang dulu pernah Allah pisahkan di hidup kami. Kami mau tetap tinggal dalam rencana-Mu ya Tuhan. Sebab kami ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Yesus naik di atas kayu salib demi menyelamatkan kami. Dan kami pagi ini mau berkata, kami tidak mau salib itu menjadi sia-sia di hidup kami. Kami mau salib itu sungguh-sungguh berada terus di hati kami. Karena itu yang membuat kami boleh berada dalam rencana-Mu. Hamba berdoa, kuatkan tangan yang terkulai, lutut yang mulai goyah Tuhan. Kuatkan kami kembali di dalam nama Yesus. Supaya kami boleh melihat rancangan-Mu dan rencana-Mu di hidup kami ya Tuhan. Tolong kami Bapa. Hamba berdoa pagi hari di dalam nama Yesus. Kekuatan setiap umat Tuhan yang mengangkat tangannya dikuatkan kembali. Dalam nama Yesus terima kekuatan Tuhan. Sekarang saya mau berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang sudah masuk. Oh, aku berdoa untuk orang-orang yang sakit
COVID-19. Oh, aku berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan. Oh, aku berdoa untuk setiap virus yang ada keluar dari tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kesembuhan tuh mulai mengalir tubuh-tubuh orang yang sakit. Orang yang kena kanker kandungan, aku berdoa. Aku kutuki kanker dalam kandungan. Tiap kanker yang ada, aku kutuki menjadi kering pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan tanganmu, lepaskan cengkeramanmu dari orang ini. Dan aku memperkatakan kesembuhan. Oleh karena Alkitab tadi berkata, oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, maka kami sembuh. Terima kesembuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang sakit apapun. Hari ini aku usir segala bentuk penyakit ini. Dan aku memperkatakan kesembuhan mengalir atas orang-orang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk orang-orang yang terikat di dalam hutang. Mereka yang hari-hari ini mengalami sebuah persoalan dalam keuangan mereka. Tuhan, Engkau yang memulihkan dengan caramu yang ajaib. Engkau yang memberkati mereka dengan caramu yang ajaib ya Tuhan. Aku berdoa sekarang pagi ini. Di dalam nama Yesus dipulihkan keadaan ekonomi ini, keuangan. Dan hutang-hutang ini bisa dilunasi dengan cara Tuhan. Aku berdoa keajaiban-Mu terjadi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang-orang yang tertekan, orang-orang yang stres oleh karena situasi keadaan. Tuhan, Kau yang menghiburkan, Kau yang memulihkan keadaan kami. Iman kami dikuatkan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk orang-orang yang hari ini menjauh daripada Tuhan karena situasi keadaan. Aku berdoa dipanggil kembali untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk keluarga-keluarga yang mengalami persoalan. Komunikasi bahkan terjadi hampir perceraian. Oh, aku batalkan perceraian ini. Di dalam nama Yesus diganti dengan anggur baru atas keluarga ini. Aku memperkatakannya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mendengar doa kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Sekarang terimalah pemulihan daripada Allah mengalir atas kehidupanmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang semua angkat tangannya. Terimalah berkat daripada Tuhan atas kehidupanmu. Biar pagi hari ini hidup Anda dipulihkan, Anda mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Hidupmu akan sungguh-sungguh naik dan tidak akan pernah turun. Kata Alkitab, biar kehidupan kita terus berjumpa dengan kemenangan demi kemenangan dengan cara Tuhan. Karena itu diberkatilah kehidupan saudara. Sepanjang hari ini hidupmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita yang besar. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin.